Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arthur Gurus Pongo dengan NIM 53124222041 Prodi Teknik Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan sebuah proyek oleh dosen saya yakni Pak Fedi untuk membuat sebuah sistem informasi di suatu poliklinik. Nah, sebelumnya ini sebelum kita bikin codingan ini itu kita disuruh bikin kelas diagramnya terlebih dahulu. Nah, untuk kelas diagramnya akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, di sini ada kelas diagramnya. Di sini ada kira-kira ada 6 kelas. Yang pertama ada pasien, administrasi, jadwal praktek, staf, keuangan, dan obat-obatan. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini saya hanya akan menggunakan 2 kelas saja. Yang pertama itu ada kelas staff dan juga ada kelas obat-obatan. Yang dimana di senarionya ini, jadi ceritanya itu saya menjadi seorang petugas farmasi atau tenaga farmasi. Itulah yang dimana ya kerjanya itu kan ngurus obat-obatan kan di suatu poliklinik. Nah, program ini yang akan saya buat itu tentang petugas farmasi tadi itu untuk mempermudah petugas farmasi untuk ngecek obat-obatannya yang tersedia atau misalkan mau ngecek juga kekurangannya berapa, itu bisa dipakai dengan program yang akan saya buat ini. Nah, seperti apa sih programnya? Akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nih untuk tampilannya. Ada cukup banyak, 170 baris, agak banyak. Akan saya jelaskan satu persatu. Jadi pertama ini ada kelas staff, di mana kelas staff ini berisi data-data staf pegawai atau staf pekerja yang ada di poliklinik ini. Ini di sini semua sudah rinci dari semua objeknya dan ada atribut-atributnya. Ini ada cukup banyak di sini, bisa dibaca. Ada pertama untuk dokter, ada objeknya dokter dengan berbagai macam atributnya, ada namanya, pekerjaannya, penghasilan, dan juga shift kerjanya. Di sini juga ada objek keduanya yaitu perawat, ada nama, pekerjaan, penghasilan, dan shiftnya juga. Ini terus kemudian ada tenaga farmasi yang sama juga untuk atributnya. Terus juga ada tenaga administrasi, security, dan office boy, yang dimana semuanya ini memiliki atribut yang kurang lebih sama. Nah, kemudian lanjut dari kelas staff ini ada 2 metode yang telah saya buat. Metode pertama itu untuk tampilkan data, di mana metode ini dipakai untuk menampilkan data dari semua objek-objek dan atributnya di dalam kelas staff ini. Di sini kan ada dokter, perawat, tenaga farmasi kan. Nah, ini bisa ditampilkan dengan metode ini. Yang dimana metode ini menggunakan looping pada setiap objeknya, karena ini kan cukup banyak ya. Untuk dokter sendiri ada 9, perawat ada 9, tenaga farmasi ada 6. Nah, daripada capek ditulis satu-satu, jadi kita pakai looping di sini. Nah, seperti ini. Ini akan menampilkan semua dari staf-staf kerja yang ada di klinik-klinik ini. Nah, lanjut ke metode yang kedua, yaitu untuk mencari staf. Nah, ini untuk metode ini itu spesifik ke satu staf saja. Kalau ini kan semua nih, ini semua data dari stafnya itu akan muncul. Sedangkan untuk yang metode kedua yakni cari staf ini, itu khusus untuk satu orang aja, tertuju ke satu orang aja. Nah, di sini tetap juga menggunakan looping, tapi bukan untuk menampilkan, tapi di sini untuk bahasanya, untuk mendapatkan datanya yang ada di kelas tersebut. Di sini saya menggunakan variabel jabatan sebagai penanda untuk setiap objeknya. Terus di sini juga dilanjut lagi dengan looping keduanya, di mana di sini saya menggunakan variabel staff untuk memasukkan orang-orang di dalam sesuai dengan jabatannya itu ke dalam satu variabel staff yang baru. Nah, dari situ akan ada ini
sebuah operasi if else, dimana apabila nama dari staffnya itu sama dengan nama yang akan kita input ke metode ini, itu dia akan memunculkannya gitu. Nah, itu kurang lebih untuk kelas staff dengan objeknya dan juga metodenya. Nah, akan lanjut ke kelas yang kedua, yaitu kelas obat-obatan. Nah, kelas obat-obatan ini berisi objek dan atribut-atribut dari obat-obatan yang tersedia di poliklinik ini gitu. Di sini ada data-datanya, ada 10 obat, bisa dibaca masing-masing. Di sini juga ada atribut harganya dan juga atribut stoknya yang tersedia di polikliniknya ini. Nah, lanjut ke metodenya atau metodenya. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode untuk data obat, yang dimana metode ini itu untuk memunculkan semua data dari obat-obat ini secara keseluruhan, baik dari namanya, harganya, dan juga stoknya. Ini semua akan dimunculkan dengan metode data obat. Dimana di sini menggunakan looping juga untuk menampilkan data-data ini, karena emang cukup banyak kan. Di sini ada 10 obat, daripada panjang mending kita perpendek menggunakan looping gitu. Di sini untuk nama obatnya, harganya, dan juga banyak stoknya yang tersedia. Kemudian untuk metode berikutnya yang kedua ada metode cek ketersediaan, di mana di sini fungsinya itu untuk mengecek spesifik satu obat saja ketersediaannya seberapa banyak gitu. Kalau ini kan menampilkan semuanya ya, dari harga, nama, dan juga stoknya. Sedangkan untuk metode kedua itu hanya sekedar nama dan juga stok yang sudah terupdate, atau misalkan bisa dibilang itu secara real gitu. Kalau misalkan kita edit, kita tambah atau kita kurang, itu akan ke-update sendirinya gitu dengan menggunakan metode ini. Di sini menggunakan if else, bisa dibaca di sini untuk obat. Di sini akan menarget ke atribut stok yang ada di kelas obat-obatan ini gitu. Nah, lanjut lagi ke metode yang ketiga, yaitu kurangi stok, yaitu untuk mengurangi stok dari obat-obatan ini. Nah, ini fungsinya ya sesuai dengan namanya sih, itu untuk mengurangi jika stok salah satu obat ini terpakai dalam polikliniknya itu, atau terjual lah gitu dalam poliklinik yang kita buat ini. Nah, di sini menggunakan if else, kurang lebih sama dengan cara untuk metode kedua, yaitu menargetkan ke stok, atribut stok dari kelasnya ini, dari objeknya ini, yang dimana di sini akan bisa dibilang diukur. Apabila ini lebih dari jumlah, maka dia akan terkurang gitu. Di sini juga ya ada untuk beberapa tampilan-tampilannya. Nah, di sini kemudian dilanjut dengan inisiasi kelasnya, dimana di sini ada kelas obat-obatan diinisiasi dengan variabel obat-obatan, dan kelas staff diinisiasi dengan variabel staff. Nah, di sini ada kelas lagi. Mungkin tadi sebelumnya saya belum bilang ya, tapi di sini ada kelas tambahan yang saya sendiri tambahkan, yaitu untuk interface atau tampilan dari program ini, ya dimana ya fungsinya untuk mempermudah penggunanya dalam penggunaan dari program ini gitu loh. Ada tampilan-tampilannya yang bisa lebih simpel lah. Nah, di sini ada beberapa, cuma satu metode, yaitu menu farmasi. Karena ini kan seperti skenario sebelumnya yang sudah saya katakan, kalau saya ini pura-puranya menjadi petugas farmasi dari poliklinik ini. Nah, jadi inilah kurang lebih untuk menunya dari seorang petugas farmasi. Di sini saya menggunakan if else, yang di sini ada tampilan-tampilan juga, dimana kalau misalkan kita memilih salah satu dari opsi ini yang ditampilkan, dia akan menggerakkan sesuatu gitu. Dia akan menjalankan sebuah metode berdasarkan pilihan yang sudah kita pilih. Ada 5 pilihan. Di sini pilihan pertama itu untuk cek data diri, yang dimana di sini akan menjalankan metode yang ada di kelas staff tadi, metode yang kedua kalau salah ini. Nah,
metode cari staff. Ini dia akan menjalankan metode itu di pilihan yang pertama. Nah, untuk pilihan kedua dia akan untuk menjalankan cek data obat yang ada metodenya di kelas obat-obatan. Ini metode pertama di sini akan dijalankan apabila kita memilih opsi yang kedua dari menunya ini. Nah, untuk opsi yang ketiga ini untuk menjalankan metode cek ketersediaan obat. Di sini juga ada yang ada di kelas obat-obatan. Di sini yang keempat itu untuk mengurangi stok obat, yang dimana ada juga metodenya itu dari kelas obat-obatan. Ya kurang lebih ini untuk kelas interface memang hanya sebagai menu gitu, hanya untuk sebagai interface untuk mempermudah pengguna dalam penggunaannya gitu. Nah di sini juga apabila pilihannya 0 itu akan mengakhiri penggunaan dari program ini. Oh iya, di sini juga saya menggunakan looping while supaya terus-terus berjalan sampai penggunanya itu sudah selesai, pokoknya sudah selesai untuk penggunaan program ini gitu. Jadi bebas penggunaannya seberapa banyak, tergantung si penggunanya ini mau seberapa banyak. Yang terakhir di sini juga ada untuk eksekusi programnya, yang dimana di sini untuk inisialisasi kelas interface-nya dulu ke dalam variabel interface, terus dijalankan metodenya, yaitu dengan namanya di sini ada menu farmasi. Nah, kurang lebih kayak begini akan saya run untuk programnya, dan di sini terminal. Oke, nah kurang lebih untuk tampilan awalnya seperti ini. Ada menu petugas farmasi, pilih opsi di bawah ini. Ada 5 opsi yang sebelumnya sudah saya bacakan tadi. Nah, mari kita coba dulu kali ya. Untuk opsi yang pertama, yaitu tadi untuk mengecek data diri seorang farmasinya itu. Nah, di sini sebelumnya di sini kan sudah saya masukkan nama-nama dari petugas farmasinya. Nah, ini misalkan kita coba cek si Hendry, kita tulis Hendry ya. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini akan menampilkan data-data si Hendry yang ini. Namanya siapa, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, dan juga dia ada di shift berapa. Nah, kurang lebih kayak begini untuk yang opsi pertama. Mungkin kita coba lagi untuk yang kedua, misalkan Budi. Kita tulis Budi di sini. Nah, di sini muncul juga data-data si Budi ini. Nah, di bawah sini kalau nggak salah saya masukkan apabila namanya itu tidak ada di kelas staff, maka dia tidak akan terbaca. Nah, di sini kita coba untuk fungsinya tadi. Misalkan saya asal tulis, misalkan nama saya deh Arthur. Di sini kalau nggak salah nggak ada di kelas staffnya yang namanya Arthur, nggak ada. Oke, coba kita langsung cari. Nah, di sini jika tidak ada namanya di kelas staff, maka dia akan menampilkan tidak ditemukan staff dengan nama Arthur. Oke, kurang lebih kayak begitu untuk opsi dan metode yang pertama. Nah, lanjut ke metode yang kedua. Di sini untuk cek data obat. Nah, di sini untuk menampilkan semua data obat-obatan yang ada dengan stok dan harganya. Nah, ini semua munculkan seperti ini. Ya, ini cukup simpel sih untuk yang ini. Nah, lanjut ke opsi yang ketiga, yaitu untuk cek ketersediaan obat secara spesifik. Nah, oke, kita coba pilih. Misalkan kita di sini masukkan jenis obat yang ingin dicek. Kita coba cek aspirin. Oke. Kita cek aspirin. Stoknya sekarang ada 120. Apakah benar? Iya, benar. Itu kurang lebih untuk metode yang ketiga, yaitu untuk cek ketersediaan obat. Mungkin kita cek lagi kali ya untuk obat yang lain. Misalkan apa tuh namanya? Salbutamol. Oke, kita cek. Muncul juga untuk stok dari salbutamol yaitu 70. Nah,
Di sini juga ada fungsi yang sama, kalau misalkan kita asal tulis, dia nggak akan muncul. Misalkan kita mau cari yang jenis obatnya itu nggak ada di kelas ini, misalkan Panadol. Kita tulis Panadol. Nah, di sini akan muncul kalau stok Panadol sekarang non, karena poliklinik ini tidak menyediakan Panadol gitu. Nah, lanjut ke opsi yang keempat, yaitu untuk mengurangi stok obat. Kita coba. Nah, di sini disuruh untuk menulis obat yang ingin dikurangi. Misalkan dari data yang tadi, masih datanya. Oh, ini. Misalkan kita ingin mengurangi aspirin, jangan aspirin deh, paracetamol. Nah, jumlah yang ingin kita kurangi, misalkan udah terjual sebanyak 20 paracetamol. Nah, di sini kita tulis, kita masukkan, dan nah, setelah kita masukkan, dia akan tulis kalau stok berhasil dikurangi dan stok paracetamol sekarang 80. Nah, kalau nggak percaya, itu bisa kita cek dengan metode sebelumnya. Metode nomor 2 dan 3 nih. Kita coba kali ya. Untuk nomor 2, tampilannya akan berubah. Nah, paracetamolnya ini akan berubah menjadi 80. Kan awal ini ada 100 nih, set awalnya sudah 100. Tapi karena tadi kita kurangi sebanyak 20, nah ini, nah dia akan berkurang menjadi 80. Nah, di sini akan muncul di sini. Kita coba cek juga untuk yang metode ketiga. Masukkan jenis obat yang ingin dicek, paracetamol. Nah, paracetamol. Nah, di sini juga muncul kalau stok paracetamol itu sekarang ada 80. Jadi, dia akan terupdate secara real tergantung dengan seberapa banyak yang dikurangi stok obatnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk semua opsi-opsi dan metodenya. Yang terakhir ini itu untuk keluar, yaitu untuk mengakhiri programnya ini. Di sini akan menunjukkan terima kasih sudah menggunakan sistem informasi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan program dari saya. Di sini program ini sekali lagi berfungsi untuk membantu seorang petugas farmasi dalam mendata maupun mengurangi stok obat-obatan yang tersedia di polikliniknya itu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahannya. Saya Arthur Gregorius. Sekian dan terima kasih.